kegiatan kesehatan itu harus diawali dengan sebuah perencanaan. Perencanaan itu diharapkan dapat menjadi jembatan untuk mencapai tujuan. Sebenarnya apa itu perencanaan? Ya, pertanyaannya seperti itu yang muncul mungkin di benak Anda. Meskipun sebenarnya hampir setiap kita itu adalah perencana. Jadi ketika Anda masuk untuk kuliah pada saat ini secara online, tentu Anda sudah merencanakan. Ya, menyiapkan HP-nya atau laptopnya, kemudian menyiapkan kuotanya, ya kalau yang kuota atau wifi atau media lainnya yang berhubungan dengan kegiatan pembelajaran ini. Demikian juga dengan kegiatan kesehatan, tentu diawali dengan perencanaan. Nah, perencanaan secara terminologi dapat didefinisikan sebagai proses yang mencakup mendefinisikan sasaran organisasi, menetapkan strategi menyeluruh untuk mencapai sasaran itu, dan menyusun serangkaian rencana yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan pekerjaan organisasi. Jadi ketika kita akan melaksanakan atau membuat perencanaan, maka sasaran itu harus kita definisikan, kita berikan makna. Misalnya sebagai contoh, ketika kita akan melaksanakan pencegahan penularan misalnya COVID-19. Jadi sasaran kita adalah supaya tidak terjadi penularan dari orang ke orang akibat dari COVID-19 ini. Nah, upaya yang kita lakukan adalah mendefinisikan bahwa sasaran yang kita ingin capai adalah terhindarnya penularan COVID-19 kepada orang per orang, kemudian antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, yang satu dengan yang lain, kemudian supaya tidak terjadi penularan yang meluas. Ketika kita memberikan definisi untuk sasaran ini, maka memudahkan kita dalam membuat program atau dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan. Nah, jadi mendefinisikan sasaran itu akan memudahkan kita untuk mencapai tujuan atau sasaran tadi. Memang istilah sasaran dan tujuan itu berbeda maknanya. Ya. Kalau tujuan itu dalam jangka panjang atau long term, sementara sasaran itu dalam jangka pendek. Definisinya dalam bahasa Inggris pun berbeda. Sasaran itu disebut sebagai objektif, sedangkan tujuan itu disebut dengan goal. Kemudian menetapkan strategi apa yang harus kita lakukan. Misalnya tadi kita ingin mencegah penularan COVID-19. Ya, untuk mencegah penularan ini yang perlu kita lakukan adalah menyampaikan informasi kepada masyarakat. Upaya-upaya pencegahan. Misalnya kalau kita di ilmu kesehatan masyarakat ini kan ada 3 hal yang kita lakukan. Yaitu pertama adalah melakukan promotif, yaitu meningkatkan kesehatan masyarakat. Jadi masyarakat itu harus secara stamina, fisik, harus memiliki kondisi tubuh yang baik. Kemudian yang kedua adalah melakukan pencegahan, ya, supaya tidak terjadi penularan. Kemudian yang ketiga adalah perlindungan atau protektif. Nah, ketiga langkah ini yang kita lakukan dalam upaya supaya tidak terjadi penularan. Nah, ketiganya ini disebut sebagai sasaran yang kita capai dalam rangka untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19. Kemudian dalam rangka untuk mencapai sasaran tadi, kemudian kita menyusun serangkaian rencana. Apa perbedaan rencana dan perencanaan? Itu pertanyaan seperti itu ya. Perencanaan itu adalah sesuatu rencana yang bersifat menyeluruh, diarahkan pada pencapaian tujuan. Sedangkan rencana itu sifatnya jangka pendek, adalah bagian dari perencanaan. Biasanya kalau perencanaan itu lebih pada tujuan yang ingin dicapai dalam jangka panjang, sementara rencana ini dalam jangka pendek. Kita susun perencanaan. Kalau kita ingin
melakukan peningkatan kesehatan atau upaya promotif, tentu yang kita lakukan adalah memberikan penyuluhan penjelasan kepada masyarakat melalui berbagai media. Baik itu bisa melalui penyuluhan atau pendidikan kesehatan, bisa melalui poster, leaflet, buklet, pemberdayaan, pengorganisasian. Ini kita lakukan dalam upaya untuk meningkatkan kesehatan tadi. Misalnya upayanya mengkonsumsi minum air putih yang lebih banyak, gitu ya, supaya pada saat menyerang tubuh seseorang itu dia tidak hanya di tenggorokan, tetapi bisa masuk ke dalam pencernaan. Kemudian yang kedua, misalnya melalui asupan gizi yang baik. Kalau misalnya usia yang berisiko misalnya di atas 40 atau 50 tahun ke atas, maka yang diupayakan adalah lebih banyak mengonsumsi makanan yang mengandung serat, misalnya vitamin, buah, dan sayur. Kemudian aktivitas fisik, kan begitu ya, menghindari stres, tidur yang cukup, ini adalah upaya-upaya yang berkaitan dengan promotif. Nah, sementara misalnya upaya pencegahan, ya tidak keluar rumah, kemudian tidak berjabat tangan untuk sementara waktu, tidak melakukan aktivitas berkumpul, gitu ya, dalam upaya preventifnya. Sedangkan upaya protektifnya adalah dengan menggunakan APD. Nah, ini adalah bentuk yang dilakukan dalam mencapai sasaran tadi, ya. Kemudian tahap dasar yang harus kita lakukan dalam membuat perencanaan adalah yang pertama adalah menetapkan tujuan atau goal. Nah, tujuan yang akan dicapai. Karena tujuan ini sifatnya jangka pendek, misalnya sebagai contoh, Anda kuliah di kesehatan. Nah, maka tujuannya adalah pasti Anda ingin bekerja sesuai dengan bidang yang Anda geluti, ya, pendidikan Anda, yaitu bekerja di bidang kesehatan. Nah, sasarannya adalah, jangka pendeknya adalah mendapatkan indeks prestasi kumulatif di atas 3. Nah, ini adalah sasaran. Tujuannya adalah tadi bekerja pada kegiatan-kegiatan kesehatan tadi, sesuai dengan bidang ilmunya, sementara dalam jangka pendeknya yang dengan sasaran adalah Anda mendapat indeks prestasi semester, ya, di atas 3. Nah, jadi itu perbedaan antara tujuan dan sasaran. Kemudian tahap kedua adalah merumuskan keadaan sekarang. Apa yang sedang terjadi pada saat sekarang ini kita rumuskan. Misalnya bagaimana cara mencapai, bagaimana mengimplementasikan, bagaimana melaksanakan. Jadi kita deskripsikan, kita rumuskan. Tentu perumusan masalah bisa dalam bentuk pernyataan, bisa dalam bentuk pertanyaan. Umumnya, biasanya dalam merumuskan keadaan sekarang atau masalah tadi adalah dalam bentuk pertanyaan. Kemudian yang berikutnya pada tahap ketiga adalah mengidentifikasi kemudahan dan hambatan. Ya, ini kemudahan dan hambatan. Jadi kita identifikasi hal-hal yang memudahkan kita untuk melakukan kegiatan tersebut. Misalnya kita identifikasi, misalnya orangnya ada enggak? Ada. Sarananya ada enggak? Ada. Waktunya tersedia enggak? Peralatannya gimana? Tersedia. Ini yang berkaitan dengan mengidentifikasi kemudahan. Kemudian hambatan. Misalnya ketika kita ingin melaksanakan transportasinya enggak ada, gitu kan. Kemudian jaraknya jauh. Ini yang disebut sebagai hambatan. Harus kita identifikasi, kemudian diupayakan ketika kita sudah menentukan itu, kita cari solusinya. Kemudian tahap yang keempat adalah mengembangkan serangkaian kegiatan berdasarkan pada tujuan, kemudian merumuskan keadaan sekarang, kemudian mengidentifikasi kemudahan dan hambatan, kemudian dikembangkan dalam bentuk serangkaian kegiatan dalam rangka mencapai tujuan tadi. Jadi semuanya tentu diarahkan pada tercapainya tujuan. Kemudian alasan-alasan perlunya perencanaan. Mengapa perencanaan itu penting dibuat? Yang pertama adalah alasan protective benefit yang dihasilkan dari pengurangan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan. Jadi ketika kita membuat perencanaan, tujuannya adalah ada sesuatu yang tidak pasti yang kita hadapi pada masa yang akan datang. Karena dia tidak pasti, maka kita buat rencana. Jadi, perencana yang dibuat tentu dalam rangka
untuk mengurangi kemungkinan ketidakpastian atau kesalahan yang mungkin dapat diambil atau dilakukan. Kemudian yang kedua adalah positive benefit, yaitu dalam bentuk meningkatnya sukses pencapaian tujuan organisasi. Jadi ketika kita membuat rencana, sebenarnya kita sudah menggambarkan apa yang akan dicapai dari organisasi tersebut. Jadi setiap organisasi yang dibentuk memiliki tujuan-tujuannya. Jadi ketika Anda membentuk organisasi kemahasiswaan, maka tentu tujuannya adalah ya, 3, yaitu pendidikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Sama dengan visi misi yang ada di perguruan tinggi. Jadi ketika Anda di misalnya himpunan mahasiswa program studi kesehatan masyarakat, maka yang akan Anda capai tujuannya adalah meningkatnya kualitas sumber daya manusia mahasiswa kesehatan masyarakat dengan 3 sasaran, yaitu sasaran pertama yaitu kegiatan pendidikan dan pengajaran, itu ya, kegiatan belajar di kampus. Kemudian yang kedua adalah kegiatan penelitian, ya bisa saja penelitian yang bisa dilakukan oleh baik itu pendanaan dari luar maupun dari luar kampus maksudnya, maupun dari sumber-sumber lain. Yang ketiga adalah melalui pengabdian, yaitu kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang berkaitan dengan kegiatan kepentingan masyarakat. Nah, ini yang disebut sebagai sasaran, dan tujuan akhirnya adalah terciptanya mahasiswa yang kompatibel, ya, yang terampil dan berkualitas setelah mereka lulus dari sebuah perguruan tinggi. Sekarang kita lihat manfaat dari perencanaan. Ya. Perencanaan membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Karena biasanya lingkungan itu akan selalu mengalami perubahan-perubahan. Jadi ada lingkungan ya, fisik dan lingkungan non-fisik atau biotik abiotik. Ya. Nah, lingkungan ini kalau misalnya lingkungan abiotik itu bisa tetap ya lama, kemudian sustainable. Sementara ada lingkungan yang abiotik ya, yang hidup bergerak, itu terus mengalami perubahan-perubahan ya. Dinamika. Misal pada saat sekarang kan tidak kita rencanakan pandemi dari COVID-19. Ini kan sebenarnya tidak direncanakan, tetapi ternyata dengan adanya pandemi COVID-19 ini membawa pengaruh atau perubahan terhadap sistem sosial budaya masyarakat yang tadinya senang bersalaman, sedang bersilaturahmi. Dengan adanya kondisi semacam ini, maka terjadi perubahan gaya hidup. Nah, ini yang disebut dengan perubahan-perubahan yang disebabkan adanya perubahan lingkungan. Kemudian yang kedua adalah membantu dalam kristalisasi persesuaian pada masalah-masalah utama. Jadi fokus yang harus dilakukan sesuai dengan perencanaan adalah bahwa setiap yang dilaksanakan, program atau kegiatan yang dilakukan harus diarahkan kepada masalah-masalah utama. Biasanya terjadi bias atau bias. Tujuan yang ingin dicapai, tapi dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan tujuan itu sendiri. Oleh sebab itu, perencanaan itu adalah merupakan guideline atau pedoman bagi manajemen dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan. Ketika Anda ingin melakukan upaya pencegahan, misalnya penularan COVID-19, maka yang Anda harus lakukan adalah diarahkan pada upaya pencegahan, bukan pada upaya pengobatan atau kuratif. Nah, jadi upaya-upaya pencegahan ini kita memotong mata rantai supaya tidak terjadi penularan. Nah, ini yang harus kita lakukan, bahwa tujuan kita bukan melakukan pengobatan, tetapi lebih mengutamakan pencegahan atau perlindungan. Kemudian kemungkinan manajer memahami keseluruhan gambaran operasi lebih jelas. Jadi seorang manajemen itu sudah mendapatkan gambaran dari perencanaan apa saja yang harus dilakukan dan kemungkinan apa yang akan terjadi. Nah, karena ketika kita membuat perencanaan tentu ada gambaran-gambaran yang nyata yang kita gambarkan dari sebuah perencanaan itu berdasarkan pada pengalaman-pengalaman. Kemudian yang berikutnya adalah membantu menempatkan tanggung jawab lebih tepat. Ya, siapa melakukan apa dan bagaimana. Jadi setiap orang sudah dibagi pekerjaannya berdasarkan pada perencanaan, dan termasuk di antaranya adalah biaya yang dikeluarkan.
ya, dalam melaksanakan kegiatan. Jadi semua orang diberikan tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat. Kemudian memberikan cara pemberian perintah untuk beroperasi, siapa tadi melakukan apa, bagaimana, dan kapan. Nah, ini yang dilakukan. Kemudian memudahkan dalam melakukan koordinasi di antara berbagai bagian organisasi. Jadi ketika perencanaan itu dibuat, dengan siapa kita berkoordinasi, dengan siapa kita berkolaborasi, dengan siapa kita harus beradaptasi. Kemudian yang berikutnya adalah membuat tujuan lebih khusus, terperinci, dan lebih mudah dipahami. Karena ketika perencanaan itu dibuat, maka semuanya sudah berjalan sesuai dengan track-nya, sesuai dengan alurnya, sesuai dengan arah yang sudah ditetapkan dalam perencanaan. Kemudian meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti, karena biasanya banyak hal ketika kita tidak membuat rencana, ada yang tidak kita lakukan tidak sesuai dengan yang diharapkan organisasi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Nah, dengan perencanaan yang berikutnya adalah menghemat waktu, usaha, dan dana. Karena kita sudah merencanakan, mengalokasikan kapan itu dilaksanakan, apa saja yang dilakukan, siapa saja yang melakukan, kemudian sarana apa saja yang diperlukan, kemudian termasuk berapa dana yang diperlukan atau biaya yang diperlukan dalam kegiatan yang akan dilaksanakan. Meskipun tadi kita sudah lihat bahwa keuntungan perencanaan yang dibuat atau benefit dari perencanaan, tentu semua perencanaan yang kita buat itu tidak sempurna. Ya. Nah, dari perencanaan yang dibuat itu, tentu ada kelemahan-kelemahan dari perencanaan itu sendiri. Yang pertama adalah pekerjaan yang tercakup dalam perencanaan memungkinkan berlebihan pada kontribusi nyata. Jadi biasanya ketika perencanaan itu terlalu melebih-lebihkan, maka sebenarnya dalam kenyataannya itu tidak seberat apa yang dilakukan pada saat pelaksanaan. Ya. Nah, karena biasanya yang digambarkan sesuai dengan analisis yang didapatkan dari seorang perencana. Kemudian perencanaan cenderung menunda kegiatan, ya karena apabila pekerjaan itu sudah selesai, biasanya kita menunggu waktu kapan ini harus dilakukan. Padahal pekerjaan itu sebenarnya sudah selesai, tetapi karena sesuai dengan time schedule-nya, maka pekerjaan itu sesuai dengan time schedule-nya. Misalnya yang kita lakukan untuk 6 bulan, tetapi ketika tahap pertama kita bagi menjadi 2 bulan, pada tahap pertama 2 bulan pertama pekerjaan itu sudah selesai. Jadi sebelum 2 bulan itu sudah selesai, misalnya 1 bulan lebih sudah selesai, tetapi kita tidak bisa melakukan pada tahap yang kedua, yaitu 2 bulan kemudian. Ya disebabkan tadi karena kita terikat dengan waktu yang ada. Nah. Kemudian yang berikutnya, perencanaan mungkin terlalu membatasi manajemen untuk berinisiatif dan berinovasi. Karena seorang manajemen akan melaksanakan sesuai dengan rencana. Jadi dia tidak bisa meng-create untuk sesuatu yang akan dilakukan atau yang disebut dengan inisiatif dan berinovasi. Karena ketika dia melakukan inisiatif mempermudah pelaksanaan tidak sesuai dengan rencana. Yang harus dilakukan adalah bahwa apapun yang dikerjakan oleh manajemen tentu harus disesuaikan dengan rencana tadi. Kemudian kadang-kadang hasil yang paling baik didapatkan oleh penyelesaian situasi individu dan penanggulangan setiap masalah pada masalah-masalah tersebut. Artinya bahwa ketika orang melakukan pekerjaan atau tugas yang dilaksanakan, biasanya tidak berdasarkan pada rencana, tapi lebih tepat, lebih baik. Tapi kenyataannya dia harus mengikuti aturan yang dibuat dalam perencanaan. Kemudian ada rencana yang diikuti dengan cara-cara yang tidak konsisten, ya, melenceng dari rencana. Ya, karena ketika perencanaan itu dibuat, biasanya apa yang kita rencanakan di atas meja berbeda dengan kondisi di lapangan. Nah, ini yang menyebabkan ada rencana yang tidak bisa diikuti. Sehingga kita harus mengolah atau membuat sesuatu yang baru sehingga rencana yang tadinya sudah kita tetapkan ya tidak sesuai dengan kondisi nyata atau kondisi yang berada di lapangan. Kemudian, ya karena waktunya ini nampaknya seperti aplikasinya hampir habis ya.
Sekarang kita lihat hubungan perencanaan dengan fungsi lain. Ya. Di dalam manajemen, tentu ada planning, perencanaan, kemudian organizing, kemudian activating, organizing pengorganisasian, kemudian activating penggerakan, dan controlling. Ya. Ada yang menyebut reporting, ada yang disebut dengan budgeting. Ya. Nah, sekarang kita lihat hubungan perencanaan dengan fungsi lainnya. Bahwa perencanaan itu sebenarnya tidak berdiri sendiri. Tentu kalau ada perencanaan, ada pengawasan. Atau pengawasan itu biasa disebut dengan evaluasi. Ya. Atau bisa disebut dengan pengendalian. Ya. Dari mulai perencanaan yang dibuat, kemudian harus melakukan pengorganisasian. Jadi semua sumber-sumber yang ada, divisi-divisi yang ada, bagian-bagian yang ada, nah dalam organisasi harus dikoordinasikan. Jadi misalnya kalau kita bicara tentang COVID-19, maka yang bukan hanya dinas kesehatan saja yang bekerja. Nah, tetapi bisa melibatkan pihak-pihak lain yang dapat membantu dalam upaya memotong mata rantai. Jadi kalau dinas kesehatan saja ya tidak mampu untuk menyelesaikan itu semua. Maka diperlukan organisasi lain untuk mendukung upaya pencegahan penularan COVID-19 ini. Ya, misalnya ya termasuk kita juga dilibatkan, kemudian misalnya dari Dinas Peternakan, kemudian kepegawaian dan sebagainya harus dilibatkan. Ya, seluruh stakeholder dilibatkan, termasuk diantaranya tokoh masyarakat, tokoh agama, itu dilibatkan. Kemudian menyusun personalia atau orang-orang yang akan melakukannya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah memberikan pengarahan apa yang harus dilakukan sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Jadi rencana yang sudah dibuat itu diharapkan orang melaksanakan atau orang yang ada di dalam organisasi itu melaksanakan sesuai dengan arahan-arahan yang dibuat dalam perencanaan tadi. Sekarang hubungan dengan perencanaan tadi, ya tadi kita sudah lihat ya. Ini perencanaan. Kemudian kita lihat bahwa rencana pengawasan. Jadi perencanaan dan pengawasan atau evaluasi ini adalah dua hal yang sangat penting. Jadi kalau rencana dilaksanakan dievaluasi. Jadi kalau ingin melihat bahwa pelaksanaan secara manajerial, bahwa ketika perencanaan dibuat, kemudian dilaksanakan. Jadi pelaksanaannya harus sesuai dengan perencanaan. Kemudian kalau tidak sesuai, maka harus dievaluasi. Mengapa ini tidak sesuai? Maka evaluasi ini kita bagi menjadi dua, ada yang disebut dengan evaluasi formatif, ada yang disebut dengan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif itu adalah evaluasi yang dilakukan pada saat proses pelaksanaan itu berjalan. Perencanaan, kemudian pelaksanaan berjalan, maka kita lakukan evaluasi. Namanya disebut dengan evaluasi formatif. Sementara kalau dia akhir dari sebuah kegiatan, maka disebut dengan evaluasi sumatif. Kemudian disintesakan antara rencana dan pengawasan, kemudian digabungkan, dia akan menghasilkan rencana baru. Kemudian melakukan pengawasan, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi rencana, pengawasan, sintesa, perencanaan baru, pengawasan, sintesa lagi, perencanaan baru, pengawasan, dan seterusnya, dan seterusnya. Sekarang kita lihat tipe perencanaan dan rencana. Tadi kita sudah bedakan antara rencana dan perencanaan. Yaitu mengklasifikasikan perencanaan akan menentukan isi rencana. Jadi tadi kita sudah lihat bahwa perencanaan itu yang lebih luas, bagian kecil dari perencanaan itu disebut dengan rencana. Ya, termasuk program itu adalah rencana. Jadi secara keseluruhan yang disebut sebagai perencanaan itu anggaran, kemudian rencana itu sendiri, kemudian kebijakan itu termasuk dalam bagian dari perencanaan. Kemudian yang berikutnya adalah alasan mengapa dalam praktik perencanaan itu mengambil berbagai bentuk. Misalnya perbedaan tipe organisasi. Dalam suatu organisasi yang sama dibutuhkan perencanaan yang berbeda dalam waktu yang berbeda. Manajer-manajer berlainan akan mempunyai gaya perencanaan yang berbeda. Jadi
Ketika kita membuat perencanaan, tentu akan berbeda-beda ya, sesuai dengan tipe organisasi. Kemudian kalaupun organisasinya sama, misalnya kalau di antar kabupaten, antara dinas kesehatan satu dengan dinas kesehatan yang lainnya berbeda, ya, meskipun itu sama-sama dinas kesehatan, ya karena perbedaan tempat dan waktu. Ya. Kemudian manajer juga memiliki gaya yang berbeda, ya, sehingga menyebabkan cara orang dalam membuat perencanaan juga berbeda. Ya. Ada 5 dasar mengklasifikasikan rencana, yaitu yang pertama bidang fungsional, mencakup rencana produksi, pemasaran, keuangan, dan personalia. Jadi ini yang bersifat fungsi, perannya. Ya. Kemudian tingkat organisasi termasuk keseluruhan organisasi atau satuan kerja. Jadi kalau dia mencakup bagian bidang-bidang, maka ada yang tingkat organisasi keseluruhan. Misalnya sebagai contoh, kalau di dinas kesehatan misalnya kita ambil contoh, secara fungsional ada bidang promosi kesehatan, ada atau sekarang bidang kesmas ya. Nah, bidang kesmas, kemudian ya, ada bidang P2 gitu kan, pencegahan penyakit. Kemudian bidang-bidang yang lain, maka ketika itu dijalankan, maka itu bersifat fungsional. Kemudian tingkat organisasi berarti yang menjadi kewenangan dari kepala dinas kesehatan itu sendiri. Kemudian karakteristik rencana meliputi faktor-faktor misalnya kompleksitas rencana. Jadi rencana harus bersifat rinci, ya, apa yang akan dilakukan. Jadi dia harus bersifat rinci, detail. Ya. Kemudian yang kedua harus bersifat fleksibel, yaitu bisa menyesuaikan dengan perubahan yang ada. Jangan sampai membuat perencanaan bersifat kaku. Jadi buatlah rencana itu sefleksibel mungkin, sehingga dia akan mengubah, menyesuaikan dengan perubahan yang ada. Kemudian keformalan, karena ya, memang perencanaan itu sifatnya adalah formal. Ya. Kemudian kerahasiaan, ya tujuannya adalah supaya tidak diketahui oleh organisasi lain, karena perencanaan atau rencana itu berkaitan dengan strategi yang akan ditempuh. Kemudian biaya yang akan dikeluarkan, kemudian rasionalitas, artinya menggunakan akal sehat dalam membuat keputusan. Kemudian bisa digunakan secara kuantitatif dan kualitatif. Ya. Kalau kuantitatif bersifat angka, sedangkan kualitatif biasanya bersifat opini. Nah, opini biasanya digunakan adalah pakar, ya, menggunakan pakar atau expert dalam memberikan opini. Kemudian waktu menyangkut jangka pendek, menengah, dan jangka panjang atau yang disebut dengan short term, middle term, dan jangka panjang yang disebut dengan long term. Ya. Kemudian unsur-unsur rencana dalam wujud anggaran tadi, program, prosedur, kebijakan atau kebijaksanaan, ya, dan aturan-aturan lainnya merupakan unsur-unsur dari rencana. Sekarang kita lihat ya, bahwa ketika kita membuat rencana, maka ada misi atau maksud. Jadi misi ini berkaitan dengan apa yang ingin dicapai. Jadi misi organisasi, kemudian baru ada tujuan dan sasaran. Jadi